Melihat kelamin saat hubungan suami istri menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam ranah hukum dan agama. Dalam banyak tradisi keagamaan, tindakan ini dianggap tidak senonoh dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dipegang teguh. Dalam Islam, misalnya, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi dan keintiman pasangan suami istri, serta dapat merusak keharmonisan dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, umumnya, praktik ini tidak dianjurkan dalam konteks keagamaan. Dari perspektif hukum sekuler, melihat kelamin saat hubungan suami istri dapat menjadi bahan perdebatan terkait privasi dan hak asasi individu. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki undang-undang yang melarang pengintaian atau pengawasan terhadap aktivitas seksual antara pasangan suami istri tanpa izin mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadi mereka tanpa campur tangan yang tidak diinginkan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Dalam praktiknya, penting untuk menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum dan nilai-nilai agama, serta memahami pentingnya keintiman dan rasa hormat dalam hubungan suami istri. Meskipun demikian, setiap pasangan memiliki hak untuk menetapkan batasan-batasan mereka sendiri dalam hubungan mereka, dengan saling memahami dan menghormati kebutuhan dan preferensi masing-masing. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya seorang suami yang menggauli, jima, istrinya, maka jimanya itu dicatat memperoleh pahala seperti pahalanya anak lelaki yang berperang dengan kaum kafir di jalan Allah, lalu terbunuh." Hujatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Juz 2 halaman 326. Riwayat ini dinilai tidak ada asalnya oleh Al-Iraqi. Menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi, Kudus, kenikmatan dunia yang paling mendekati kenikmatan surga hanya satu, yaitu ketika seseorang sedang berhubungan suami istri. Meskipun kenikmatan itu masih belum ada apa-apanya jika dibanding dengan kenikmatan surga, setidaknya hal itulah yang paling mendekat ke sana. Dalam bersenggama, masing-masing pasangan diperbolehkan menyentuh atau bahkan memegang kelamin pasangan masing-masing tanpa ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Suami diperbolehkan melihat semua sudut tubuh istrinya selain farji, vagina, baik pada bagian luar atau dalam. Melihat vagina bagian dalam hukumnya sangat dimakruhkan. Tetapi jika ada satu kebutuhan, melihatnya tidak makruh. Artinya, bagian kedua yaitu melihatnya seorang suami pada tubuh istrinya dan tubuh budak perempuannya yang halal baginya untuk ia buat senang-senang. Hukumnya boleh melihat kepada tubuh kedua orang tersebut saat mereka masih hidup, karena itulah tempat untuk bersenang-senang, selain farji, vagina, yang diperbolehkan bagi mereka. Jika melihat vagina hukumnya tidak boleh dengan persentase 50-50. Melihat vagina itu hukumnya makruh jika tanpa ada keperluan. Sedangkan melihat bagian dalam vagina sangat dimakruhkan. Sayyidah Aisyah R.H. berkata, "Aku tak pernah melihat punyanya Rasul, dan ia juga tak pernah melihat punyaku, farji." Lihat Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini, Matan dari Hasyiyah Al-Bujairimi Al-Khatib, Darul Fikr, Juz 4, halaman 103. Melihat kemaluan istri, menurut sebagian ulama bisa menyebabkan kebutaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits. Artinya, melihat kelamin seorang wanita itu bisa menyebabkan kebutaan. Ulama berbeda pendapat tentang buta yang dimaksud di sini. Ada yang menyebut buta mata bagi si pelaku itu sendiri, ada yang mengatakan buta pada mata anaknya kelak. Ada pula yang menjelaskan bahwa buta yang dimaksud di hadits tersebut adalah buta mata hatinya. Ibnu Hibban dan imam-imam yang lain menganggap bahwa kualitas hadis tersebut adalah dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi memasukkan hadits ini ke dalam kitabnya Al-Mauduat yang berarti hadits ini adalah hadits maudhu. Begitu pula Ibnu Adi, hadits yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Qatan tersebut merupakan hadis munkar. Ibnu Salah mempunyai pandangan berbeda dengan ulama di atas. Ia menjelaskan bahwa hadits ini mempunyai level derajat hasan, yang berarti bisa dipakai untuk tendensi. Perlu diketahui, polemik perbedaan pendapat dalam memandang hadits di atas hanya berhenti pada masalah menyebabkan kebutaan atau tidaknya. Sedangkan masalah kemakruhan melihat vagina bagi suami tetap makruh jika tidak ada hajat, kebutuhan. Wallahu a'lam. Kurung siku buka.